Assalamualaikum sahabat setia Preman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Preman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa, mumpung lagi santai, berbagi buat teman-teman semua, yang mana hari ini banyak yang nanya ya mengenai beberapa video yang saya posting. Selain mengenai pengambilan gambar, kemudian juga perawatan pleci supaya bunyi. Dan sekarang yaitu membahas pleci supaya mau bunyi walaupun ada di samping kita. Nah seperti ini. Jadi tetap dia mau bunyi, bahkan kadang-kadang ketika kandang dipegang, kandang diangkat tetap bunyi, digoyang-goyang tetap bunyi. Dan ada juga malah yang punya saya yang di motor pun tetap bunyi. Nah jadi mau saya bahas tuntas buat semua teman-teman, buat sahabat Preman dimanapun berada. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa, biar segar biar adem, kita ngopi dulu. Preman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Preman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pleci, jadi pleci rumahan. Preman Rumahan itu kan yang dikenalnya bukan di gantangan, bukan juga di doping, tapi juga cuma sekedar rawatan burung yang mana buat sehari-hari biar bisa dinikmati kicaunya. Nah salah satunya kalau burung ada di samping kita kemudian dia nggak mau bunyi, itu kan kurang enak ya sebetulnya ya. Jadi kalau mau itu proses yang harus kita lalui, nggak bisa instan sama seperti doping. Kalau misalnya kita mau cepat, burung bisa kita doping. Tapi kalau untuk burung supaya mau bunyi di samping kita, itu nggak bisa instan bener, butuh beberapa waktu, jangka waktu yang agak lama. Jadi yang pertama, burung pastiin dulu bunyi. Nah burung kalau udah mau bunyi, kadang di fase dia ngeriwik, atau fase ngalas, atau fase dia udah buka paruh, itu tergantung kapasitas di plecinya. Nah untuk perawatannya, yang jelas pleci seperti ini dia mau bunyi di samping kita, dia ngerasa posisi dia nyaman sama kita, dia ngerasa kita ini bukan sosok yang berbahaya. Nah jadi kalau ini dia biasanya udah mau, cuma memang dia jarang kalau di belakang sini jarang karena suasananya beda. Kalau misalnya di depan dia mau bunyi. Nah jadi yang jelas fasenya dia itu ngerasa nyaman sama kita, nggak ngerasa takut. Nah untuk pleci omyokan itu kan biasanya saat awal itu kan dia gerabakan. Jadi kalau untuk gerabakan itu nggak mau bunyi lah kalau dekat kita. Yang pertama jadi harus ada penjinakan. Penjinakan itu semi jinak, bukan seperti jinak nangkring di tangan, juga mau diusap-usap. Nah, jadi jinak di sini bukan jinak sepenuhnya jinak, tapi semi jinak. Nah kemudian rutin dikasih makan pakai ulet. Nah untuk penjinakannya sendiri bisa dengan terapi lapar, bisa dengan terapi disemprot basah, atau juga digunting bulu sayap, itu bebas. Kemudian buat sehariannya yaitu rutin ngasih ulet pakai tangan, ngasih kerotok, ngasih ulet, atau ulet kandang. Yang jelas ekstra fundinya dikasih pakai tangan. Kemudian buat gantung hariannya jangan terlalu kalau buat di saat embun itu kan bagus memang dikerek sampai tinggi. Nah cuma setelah itu hariannya jangan terlalu tinggi, dibiasain ditaruh di samping kita saat kita santai. Nah jadi kalau misalnya dia banyak di aktivitas orang, dia nggak ngerasa keganggu. Mungkin saat awal contohnya seperti ini, taruh di samping, dia mungkin dia nggak bakalan mau nangkring di tangkringan, tapi dia mau posisi diruji karena dia ngerasa takut. Itu hal yang wajar. Kemudian makin lama dia mau nangkring mungkin dengan diem, atau juga dia udah mulai ngekol. Nah itu perlahan. Nah kemudian kalau pas habis dijemur terus dikasih ulet atau dimandiin ya, gimana settingannya masing-masing. Nah supaya dia mau bunyi, diangkat kandangnya tinggi, ditinggiin. Nah supaya tujuannya dia kan nggak takut sama kita. Kemudian kita setel terapi pakai HP. Tujuannya merangsang biar dia mau bunyi. Jadi seperti ini.
Kalau dia udah mau bunyi, turunkan perlahan. Kalau yang ini di belakang sini dia nggak mau bunyi karena memang ada untulannya nggak terlalu jauh ya, masih kedengar. Nah ini yang udah rajin bunyi. Jadi diangkat kandang tinggi sampai dia bunyi. Nah kemudian setelah dia mau bunyi, ngeriwik atau ngalas tergantung fase dia, kita turunkan perlahan. Nah jadi posisi dia perlahan. Kalau dia misalnya dia diam, kita diamin dulu sampai dia mau bunyi lagi, kita turunin lagi. Nanti kalau diam kita diam lagi. Kalau udah mau bunyi kita turunkan lagi secara perlahan, udah sampai di hadapan kita. Nah, kalau udah di hadapan kita dia mau bunyi berarti udah enak, udah nggak takut sama kita. Nah tinggal fase dimana kita goyang-goyangin kandang supaya dia ngerasa apa ya, kalau pleci itu memang digoyang kandang dia malah seneng. Nah jadi kalau udah digoyang-goyang kandang dia makin mau bunyi. Nah tinggal yang jelas ini kan perlakukan nggak bisa instan, harus perlahan. Jadi nggak bisa seperti apa ya, kalau mau cepat bunyi kan di doping, tapi kalau mau proses seperti ini harus makan waktu, mungkin bisa berbulan-bulan. Nah kemudian kalau untuk masa apa namanya perawatan tanpa seperti ini pun sebetulnya bisa. Yang penting rutin konsisten dikasih makan, kemudian dikasih makan pakai tangan, kemudian juga rutin dijemur, bersihin kandang. Dengan sendirinya dia bakalan paham siapa yang merawat dia. Jadi dia bakalan paham bahwa bukan sosok yang berbahaya. Nah jadi itu aja kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para Sleman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.